setannya Husain ini Ustaz. Kamu tahu kenapa setannya Husain Ustaz? Saya ketika sholat sering banget tiba-tiba kepikiran Allah. Materi ceramah selanjutnya saya bakalan ngebahas ini. Oh, materi ceramah selanjutnya saya mau bahas ini. Itu setan saya begitu. Jangan kira kalau yang dipikir saya itu adalah maksudnya, ada nanya maksudnya. Begini. Ketahuan kamu ya. Khusyuk adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua bisa mendapatkan kekhusyuan. Kita mendapatkan ujian yang berbeda-beda. Ada orang dengan kekhusyuannya yang pada taraf para sahabat sebagaimana dahulu, ada yang sampai pada taraf kekhusyuan yang begini dan begitu. Disebutkan oleh para ulama, khusyuk yang paling rendah adalah seseorang yang ketika dia Allahu Akbar, tiba-tiba keingat keingat drakor. Dia berikan, aku sekarang lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alon-alon Surabaya itu nggak balai kota itu. Agar datang banget gazi Allah. Ar-Rahmanirrahim. Iya, ayo itu didandani gitu ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bawah tanah. Lupa lagi. Keingat lagi. Nah, itu juga termasuk kekhusyuan. Sebenarnya juga sama dengan yang lain. Kekhusyuan yang paling rendah adalah ketika seorang baru tahu ya kok. Enggak sama nih kakekmu. Tiba-tiba gak khusyuk. Dia bisa kembalikan ke kekhusyuan awalnya. Balai kotanya tahu. Itu juga termasuk khusyuk. Dibahas juga oleh para ulama. Kalau nggak salah, tahu. Beliau menyebutkan bahwa di antara bentuk-bentuk kekhusyuan adalah ketika kamu sholat, gambar-gambarin kan mbak. ngayal tulisannya, ngayal Gambar contoh kamu baca iwa-iwaan, Allahu Akbar. Kamu menghayal tulisan Al-Fatihah di dalam takaf kamu sedang menghayal tulisan Al-Fatihah. Itu juga termasuk bagian daripada kekhusyuan. Ini ya, kekhusyuan itu tidak semua orang bisa mendapatkannya. Tapi kita semua harus berusaha sampai pada tahap kekhusyuan. Jangan dikira orang-orang yang dekat kepada agama dan sebagainya itu pure dari awal hingga akhir isinya benar-benar sholat. Enggak, sama. Kita ini sama, brother sister. Kita ini sama. Saya dan kamu tiba-tiba sholat, tiba-tiba keingat A, keingat B. Kita semua ada. Setan-setan kita tuh ada. Cuma bedanya setan saya mungkin tampak lebih syar'i ya. Setan saya sama Agam dan para penceramah lainnya mungkin lebih syar'i. Kenapa? Kalau teman-teman mungkin Allahu Akbar, tiba-tiba keingat PR atau bisnis apa. Kalau saya Allah tiba-tiba ada aja ide-ide konten, ide-ide ceramah selanjutnya, ide-ide ya kan ya kan Allah Akbar, udah lihat khusyuk, tiba-tiba nanti aku mau bikin konten yang ngebahas bagaimana cara orang untuk khusyuk, padahal lagi nggak khusyuk. Waduh, kuno aku berarti. Padahal dia lagi gak khusyuk. Ya sama, setan kita semuanya sama. Semua manusia yang begitu. Ya kecuali orang-orang para wali, para sahabat. Tapi kita berusaha untuk kembali ke sana. Termasuk di antara tanda-tanda kesalahan orang ketika sholat. Ketika agak khusyuk malah dikatakan dosa. Allahu Akbar. Terus ngerasa gak khusyuk, terus dibatalin, ulang lagi. Duh, Anda dapat dosa. Anda gak khusyuk, gak dapat dosa. Tapi Anda ketika membatalkan sholat, Anda dapat dosa. Pernah gak? Allahu Akbar. Gak khusyuk, tiba-tiba dibatalin. Itu dosa. Gak boleh. Haram. Jadi ketika Anda Allahu Akbar, kenapa dosa? Ya karena membatalkan sholat tanpa uzur itu hukumnya haram. Gak boleh. Membatalkan sholat tanpa uzur dosa. Gak boleh membatalkan sholat tanpa uzur. Ingat. Nah, lebih daripada itu, orang untuk sampai pada taraf mendapatkan nikmat sholat, lezatnya sholat, itu gak kira hanya bertahan sebulan 2 bulan. Ada salah seorang waliullah, dia tuh berkata begini, aku baru merasakan nikmatnya sholat setelah bermujahadah selama 20 tahun. Jadi dia baru mendapatkan nikmatnya sholat setelah berusaha khusyuk selama 20 tahun. Baru dia mendapatkan nikmatnya sholat. Sebelumnya dia sholat ya tapi keingat. Baru dia mendapatkan
nikmatnya sholat ketika dia itu berusaha selama 20 tahun. Anda berusaha khusyuk berapa hari? Kok udah ngeluh-ngeluh aja? Anda terusin sholatnya. Masya Allah, tabarakallah, Allah masih mudahin kamu buat sholat. Sholat, terus sholat. Gak usah peduli khusyuk atau enggak. Peduli, maksud saya dari awal kamu, mendingan saya gak sholat tahajud, mendingan saya gak sholat duha daripada saya gak khusyuk. Lu, itu apaan? Sholat, udah, sholat aja. Allah paham nanti sama hati kamu. Kamu berusaha khusyuk tapi mungkin selalu diganggu sama setan. Allah itu maha ngertiin kamu. Insya Allah kita dipersamakan kelak di hari kiamat bersama orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Walaupun dari awal kita emang gak khusyuk, tapi kita ada niatan kan? Begitu. Silakan. Duh, giliran aku nyuruh Agam buat mulai, dia malah nge-lag. Ya Allah, dari tadi aku ceramah dia gak nge-lag. Tuh, bibirnya dimonong-monongin gitu. Nice. Saya bisa ngomong ini. Enggak kan? Lanjut. Aman. Oke. Aman Malek. Oke, teman-teman semua yang gaps. Biasanya saya ini nih, kalau kita tuh sering ngehujat orang, sering ngehina orang, ternyata nge-lag, terus kita tiba-tiba langsung di distract hari ini nih. Maaf ya Allah. Oke teman-teman, ini agak menarik nih ya. Tadi aku sempat ngikut, tapi aku sempat ngikut di kajian tafsir, dan ini bisa dicocokologiin lah, bukan dicocokologiin, bisa dicocok-cocokin. Teman-teman boleh buka surah Shad ayat 82-83. Shad ayat berapa? Shad 82-83. 82-83. Oke. Tadi aku ikut kajian namanya Tafsir Sa'adi. Teman-teman bisa lah cari situ. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan tentang percakapan iblis dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Di ayat 82, iblis mengatakan qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ayat 83-nya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nih, jadi ayat 82 iblis itu mengatakan kepada Allah, iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan manusia semuanya, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang terpilih, atau hamba-hamba kamu yang mukhlasin, hamba-hamba kamu yang ikhlas, hamba-hamba kamu yang terpilih di situ. Oke, jadi kan ini ada pengecualian bagi iblis itu pengen nyesatin siapa, pengen mengganggu sholatnya siapa-siapa saja. Oke ya, deal teman-teman semua ya. Oke, kita kembali lagi ke ayat 82. Nah, qala fa bi'izzatika. Ini kan iblis itu mengatakan, jawab sama perkataan Allah tadi, demi kemuliaan kamu, demi penghormatan kamu. Nah, ternyata fa bi ba di sini, Mbak. Teman-teman boleh tengok di sini, Mbak. Nah, ternyata kalau kata penafsiran di situ, ternyata ba di situ menggunakan ba isti'anah. Ba isti'anah itu apa? Ba untuk minta tolong. Nah, ini keren ya. Ba untuk minta tolong sama Allah kalau iblis itu pengen nyesatin manusia. Ini betapa mulianya iblis, karena dia itu tahu. Karena sebab iblis itu tahu, dia itu nggak bakal mungkin bisa nyesatin manusia tanpa pertolongan dan izin dari Allah. Bro, iblis tahu betapa mulianya iblis. Apa maksud kamu? Baik ya. Betapa mulianya Allah. Betapa astagfirullahaladzim ya Allah. Sebab iblis itu tahu betapa mulianya Allah kalau dia itu nggak bisa nyesatin manusia tanpa pertolongan Allah. Nah gitu. Kemudian iblis juga tahu nih kemuliaannya Allah, paham banget akan kekuasaannya Allah, ngerti banget kesemuanya itu terjadi kalau bukan campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini iblis pertama kali kalau untuk pengen menyesatin manusia, dia itu minta tolong sama Allah. It's mean, jadi kita kesimpulannya apa? Kalau kita tuh pengen berbuat keburukan, jangan berbuat keburukan. Kalau ada manusia yang pengen untuk berbuat ketaatan aja, itu nggak minta tolong sama Allah, nggak minta pertolongan sama Allah, wah kurang mulia apalagi kita dibandingkan dengan iblis. Ya. Pokoknya iblis aja bisa sampai segitunya pengen menyesatin manusia, diminta tolong sama Allah nih demi kemuliaan, karena dia tahu nih gak bakal sanggup nih gue nyesatin manusia. Kalau bukan apa kamu nih?
Iya, iblis aja dikabulin sama Allah ya. Iblis aja dikabulin. Dikasih nih, ya udah. Kalau kamu mau ya udah nih, aku kasih panjang nih. Iblis pun dikasih nih, karena dia muji Allah, dia tahu kemuliaannya Allah. Kalau ada manusia yang saking sombongnya nih, gue bisa nih tanpa campur tangan Allah, gue pengen beribadah deh, gue pengen taat tanpa campur tangan Allah nih, wallahi di sini dikatakan nggak bakal bisa, nggak bakal bisa. Ini satu pertama dari kita, kalau kita tuh pengen beribadah, minta dulu tolong sama Allah, minta izin dulu sama Allah, ya Allah dibantu banget, gue pengen taat tuh. Sebab iblis pun kayak situ, jadi di situ kita tuh bisa minta tolong dulu sama Allah. Ya Allah nih, saya pengen sholat dulu deh, saya pengen apa, saya pengen sedekah, saya pengen apa, jauhin dulu setan. Minta tolong dulu sama Allah, minta izin sama Allah. Sebab iblis pun minta untuk nyesatin manusia aja dikasih, apalagi dengan kita yang kalau kita tuh pengen minta ketaatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Satu. Yang kedua, kadang-kadang kenapa kok akhirnya kita itu nggak bisa nikmatin sholat gitu ya, nggak bisa nikmatin sholat. Pertama, kalau kata para salafus soleh itu kurangnya kita ketika kita itu istihdorul qalbi. Nah, yang kedua, istilah istihdorul qalbi itu kita menghadirkan hati kita ketika kita lagi dalam keadaan sholat. Nah, kebanyakan kita itu kalau sholat itu ya udah fisik kita ya gitu, fisik kita, kemudian hati kita nggak ngikut, hati kita ditinggalin. Makanya ketika aku ikut kajiannya Ustaz di Hidayat itu, ketika udah ditinggikan, ketika udah disuarakan kalimat iqomat, maka semua hajat tentang dunia itu diselesaikan. Makanya kan kalau dalam bab fikih itu, kalau kamu dalam keadaan nahan kencing, maka itu diituin batalin dulu kancingnya. Dianjurkan makruh makruh untuk menahan, karena apa? Pikiran kita bakal buyar nih untuk menghadirkan hati di situ. Karena pikiran kita bakal kacau nih, gak bakal bisa kita menghadirkan hati. Kita gak bakal bisa sedang memandang Allah atau sedang dipandang Allah dalam keadaan sholat. Nah, takutnya ketika kita tidak bisa menghadirkan hati dalam sholat kita itu memberikan amalan yang apa adanya dan ala kadarnya. Nah, ini yang baru kita takutkan, karena kita nggak bisa menghadirkan hati. Yang kedua, kalau bahasa Al-Quran, yang ketiga itu agak sulit sih. Di Al-Baqarah 45, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Tapi memang di sini berat sih. Memang Allah sendiri yang ngomongnya berat ya di sini, wa innaha lakabiratun, dan itu sungguh berat kalau kalian bisa khusyuk. Untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, ini entahlah bagaimana cara kita untuk menghadirkan khusyuk tadi, entah dengan cara melihat kematian, entah dengan cara kita betul-betul meletakkan sifat ihsan kita, yang kita anggapan kita kalau kita sedang melihat Allah, atau mungkin kalau kita nggak melihat Allah, Allah melihat kita dalam keadaan kita sholat. Nah, itu memang berat teman-teman ya. Khusyuk itu memang berat. Khusyuk itu memang kayak apa ya? Ya berat lah. Sedih, berat banget di sini. Cuma bagaimana cara kita berjuang tadi, bagaimana kata Said Husain tadi. Kemudian yang ketiga, yang keberapa ya? Pokoknya segitulah. Ketiga, kenapa kok akhirnya kita tuh masih sholat tapi masih juga melakukan kemaksiatan? Kadang-kadang kita itu nggak dapat feels kita ketika kita beribadah. Karena apa? Karena kita tuh nggak paham. Kita nggak paham apa yang kita baca. Contoh gini deh. Kita orang Indonesia, kalau disuruh nonton film luar, katakanlah kita nonton film Korea, katakanlah kita nonton film Arab Saudi, katakanlah kita nonton film Amerika, kita nonton Thailand, kita nonton Turki. Kita kan nggak bakal bisa menikmati filmnya tanpa ada subtitlenya. Nah, begitu juga sama kita ketika dalam keadaan sholat gitu. Kita tahu gerakannya, kita tahu alurnya, tapi kita nggak paham maknanya. Apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, apa yang kita nggak tahu artinya. Sama kayak kita nonton, ini apalah yang dia ngomonginnya, ini apalah yang dia bacotinnya, kita nggak tahu artinya. Sama kayak kita sholat. Kita nggak tahu nih apa yang kita baca, kita nggak tahu apa yang kita inginkan, kita nggak tahu apa yang kita rukukan, ini apa yang kita sujudin, ini apa. Nah, ini akhirnya kita itu menyebabkan sholat tadi itu
tetap melakukan fahsya, tetap melakukan kemaksiatan. Ini distract bagi saya sendiri ya, kadang-kadang saya juga kayak gitu teman-teman. Karena kita tuh susah banget untuk bisa paham untuk apa artinya ini, artinya itu, artinya ini, artinya itu. Nah, cuman it's okay lah. Itu case-nya, kunci kita kalau kita itu pengen agar yang Allah janjikan itu dapat. Kan yang Allah janjikan itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Kalau janji Allah itu kepada orang yang sholatnya betul, sholatnya khusyuk, sholatnya paham, sholatnya bisa menghadirkan hati, dia nggak bakal melakukan pekerjaan fahsya, pekerjaan mujrimun lagi, pekerjaan dosa lagi, nggak bakal. Nah, bagaimana itu tadi? Case-nya mungkin gitu lah teman-teman ya. Dengan cara minta tolong sama Allah, istihdorul qalbi, khusyuk, kemudian kita paham artinya. Nah, bagaimana kalau kita kadang-kadang kan ada nih pemikiran gue sholat masih kayak gini, gue sholat masih aja begitu, ya udah deh gue nggak sholat lagi, gue ninggalin sholat lagi, gue mau udahlah ngapain tobat lagi, ngapain sholat lagi, capek-capek aja. Buktinya nih kalau Allah ngomong aja kayak gini begini bakal ninggalin ini, buktinya gue sholat masih ngelakuin kayak gitu. Ini persepsi yang salah itu ketika kita udah punya pemikiran percuma sholat kalau masih melakukan maksiat. Nah, kadang-kadang aku pernah juga aku udah kangen muncul di aplikasi lagi ini ya. Aku udah lama gak muncul lagi ya. Aplikasi apa? Aplikasi sebelah. Aku pernah tengok nih di kontenku ada kalau misalkan tobat, dosa lagi, tobat, dosa lagi, dosa, tobat lagi. Nah, itu kan gimana akhirnya tuh kalau kita sholat, maksiat lagi, sholat, maksiat lagi, sholat, maksiat lagi. Ternyata kejadian kayak gini itu sama banget kayak sahabat namanya itu Abu Mihjan teman-teman. Nah teman-teman boleh nanti searching tentang Abu Mihjan. Nah kan kisahnya Abu Mihjan itu melek nggak sih suara saya? Enggak. Kan kisahnya Abu Mihjan itu kan mirip-mirip Nuaiman. Khomer tobat. Cuman bedanya yang satu pelawak, yang satu lagi preman. Kalau Nuaiman itu pelawak, kalau Abu Mihjan itu preman. Nah jadi sampailah satu kisah kan Abu Mihjan itu udahlah dia itu khomer tapi sholat meskipun kena banet gitu kan. Khomer sholat tapi tetap sholat, khomer lagi tobat, terus khomer tobat, pokoknya terus aja kayak gitu. Sampailah dia itu, tapi kalau misalkan Abu Mihjan itu terdengar ada seruan jihad, dia orang paling pertama yang paling mengeluarkan pedang itu Abu Mihjan. Nah, cuman kita paham di sini kan, kalau misalkan kita itu pengen berperang atas nama Allah, jangan sampai kita tuh membawa pasukan yang ada kemaksiatan, karena di situ bakal menunda kemenangan. Betul ya? Nah, sampailah kisah pada peperangan yang dipimpin sama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu dia kenal banget sama Abu Mihjan nih. Abu Mihjan ini tukang mabuk, tukang khomer. Akhirnya dia bilang sama Abu Mihjan, sama orang-orang ini, tolong ikat Abu Mihjan di pohon. Diikat kencang-kencang, jangan sampai dia ikut peperangan. Karena kalau dia ikut peperangan yang seperti ini dengan kemaksiatan seperti ini bakal menunda kemenangan kita melawan orang-orang itu. Akhirnya nih diikat nih, Abu Mihjan diikat nih ceritanya kan. Akhirnya udah senang-senang aja dia diikat. Karena udah nggak ada seruan jihad. Tapi ketika terdengar seruan jihad, terdengar suara kuda lari, pedang bertemu pedang, wah, akhirnya di situ kan kencang suara perang di situ. Akhirnya Abu Mihjan itu mulai, ya Allah kok aku nggak bisa lepas ini. Akhirnya dia nangis. Abu Mihjan nangis di situ sampai dia mengatakan, ya Allah ini terakhir kalinya aku khomer, aku nggak mau lagi ya Allah. Itu poin itu momen dia ketika pengen ninggalin ini. Karena dia untuk ikut perang diikat, akhirnya sampai di situ ada istri dari salah satu komandannya. Nah, sampai di situ iba akan nengok Abu Mihjan, wah Abu Mihjan tolong berjanji sama saya kalau kamu pengen ikut perang, tentu saya pengen. Nah, akhirnya istri komandan ini mengatakan sama Abu Mihjan, kalau kamu pengen ikut perang, silahkan aku lepaskan ini, tapi setelah kamu menangkan pertandingan kamu orang paling pertama cepat balik ke sini dan aku ikat lagi. Tentu kata Abu Mihjan, aku ikat lagi. Terus perang dia di situ datang di situ sambil nutup kepalanya, kalau pakai masker lah, pakai apa segala betul tempat. Semua itu sudah dipakai, akhirnya berperang paling depan. Sampai di situ komandannya Sa'ad bin Abi Waqqas nengok nih, ini gerak tubuhnya
Terus dia mengungkapkan, kalaulah bukan Abu Mihjan yang aku ikat di pohon itu, pastilah ini Abu Mihjan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas kan. Akhirnya apa, setelah peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin, dia balik lagi, dia diikat lagi, kemudian dia bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin di sini akhirnya kita bisa ambil, teman-teman ya. Meskipun kita itu melakukan dosa segunung, meskipun kita itu melakukan dosa menggunung tinggi, walaupun menyentuh pintu langit, tapi ketika kita datang sama Allah dalam keadaan pengen bertobat, Allah bakal terima. Ingat, Allah itu ketika mencari manusia bukan dari mereka yang banyak sholatnya, tetapi ketika Allah itu mencari manusia adalah dari orang yang melakukan dosa, kemudian dia balik lagi kepada Allah serta menyesali perbuatannya. Itulah yang Allah cari. Makanya apa? Ketika Allah itu memerintahkan tentang sholat, Allah nggak menggunakan kalimat bergegas gitu kan. Ketika Allah memerintahkan tentang puasa, Allah nggak menggunakan kalimat bergegas puasa, enggak. Ketika Allah menggunakan kalimat sodako, ketika Allah memerintahkan sodako, Allah nggak menggunakan juga kalimat bergegas. Tapi ketika Allah menggunakan kalimat taubat, istighfar sama Allah, Allah mengatakan apa? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Datang sama Allah, minta taubat sama Allah, buru-buru, cepet-cepet. Karena apa? Panah yang paling dicintai setan itu bukan panah zina, bukan panah membunuh, bukan panah menghardik anak yatim, tapi panah yang paling dicintai setan adalah panah taswif. Apa itu taswif? Takjilut taubat. Adalah panah yang paling dicintai setan, adalah panah ketika orang itu memperlambat taubatnya. Nah itu, jadi poin bagi kita itu ketika kita memang terus sholat, iya maksiat, STMJ, sholat terus, maksiat jalan, barengin terus dengan ada namanya ketakwaan sama Allah. Pasti itu bakal ada momen di mana Allah itu mengembalikan hati kita yang ya berat sebelah, berat sana, berat sini. Allah memberikan keistiqomahan. Karena memang ya keistiqomahan itu nggak bakal didapati kecuali hatinya dulu istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Apalagi taubatnya tuh gak, kalau aku dulu masa-masa SMA itu gak, yang sering aku rasakan itu apa? Taubatnya itu kalau misal gini, nunggu Senin dulu. Nunggu punya istri. Enggak, nunggu Senin. Nunggu Jumat. Jadi gini, nih misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu semangat, ibadahnya semangat. Ternyata hari Jumat tiba-tiba batal. Apa maksudnya? Yang sebelum-sebelumnya itu kayak ibadah-ibadah sebelum-sebelumnya itu tiba-tiba kayak sehari gagal gitu. Itu biasanya gak lanjutin ibadah lagi, nunggu hari Senin. Oh iya. Aku kan kayak gitu tuh, kalau misalkan di hari Jumat udah malas ngapal, udahlah mulainya hari Senin aja lah. Iya sama. Kalau itu kalau malas ngapal kayaknya sampai sekarang ya. Biasanya ketunda sampai Senin, astagfirullah. Soalnya entah kenapa aku anggap sebagai awal mula dari segalanya gitu. Awal mula bismillah lah sholat. Padahal harusnya ketika kita beristighfar, itu kita segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian oke, saya akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli saya baru aja ngerjain dosa atau enggak. Soalnya kebanyakan dari kita kalau baru aja ngerjain dosa, kita lagi ngerasa kotor dan ngerasa gak pantas buat istighfar. Nah, ini adalah kemenangan utama bagi setan. Kemenangan utama bagi setan ketika kita merasa tidak pantas untuk beristighfar sama Allah. Ya, kita merasa tidak pantas untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, percayalah, kalau kamu benar-benar datang sama Allah membawa dosa setumpukan bumi, ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani la ghafartuk wa la ubali. Atau kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, wahai anak Adam, andai kata kalian mendatangiku dengan dosa yang mampu memenuhi hingga langit full, dosa full, kemudian engkau mendatangiku, maka aku akan mengampuni seluruh dosa-dosamu wala ubali, dan aku gak peduli. Allah menggunakan narasi wala ubali. Allah gak peduli dosa kamu banyak, dosa kamu sedikit, selama kamu benar-benar datang kepada Allah, Allah pada saat itu juga aku ampuni. Itu
Itu adalah betapa cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Lebih daripada itu kawan-kawan sekalian, percayalah, ketika kita sholat, lalu kita ada khusyuk, tapi kita ada niatan untuk khusyuk, pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menggerakkan hatimu untuk sampai pada titik kekhusyuan yang kita inginkan. Sebab niat adalah awal dari segala-galanya. Sekarang yang kita inginkan, yang perlu kita ingat adalah tentang keistiqomahan. Tentang keistiqomahan. Dan dalam mengejar khusyuk, ingat gak story aku waktu itu yang rame? Makalah Imam Syafi'i berkata di Imam Syafi'i, kalau kamu beribadah kepada Allah, usahakan lari sekencang mungkin. Lari sekencang mungkin. Sekencang mungkin lari. Kalau gak kuat lari sekencang mungkin, coba lari-lari kecil. Kalau gak kuat lari-lari kecil, coba jalan cepat. Jalan cepat. Jalan cepat. Kalau ternyata gak kuat juga jalan cepat, gak kuat kamu beribadah, jalan cepat juga gak kuat, ya udah jalan biasa. Kalau gak kuat juga untuk jalan biasa, ya udah jalan lambat. Jalan lambat. Kalau gak kuat juga, jalan merangkak. Merangkak. Kita beribadah merangkak, gak apa-apa. Lambat, gak apa-apa. Gak apa-apa, kekhusyuan kita belum apa, tapi minimal kita ada niatan untuk selalu maju. Kalau gak kuat merangkak, nyesot. Ibadahnya nyesot, gak apa-apa. Iyakah, kemudian di akhir dibahas oleh Imam Syafi'i, iyaka an ta'ud. Tapi jangan coba-coba untuk kembali. Jangan coba-coba untuk melihat ke belakang. Jadi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap ibadah sekhusyuk mungkin. Kalau gak bisa khusyuk pada level 5, oke, level 4. Kalau gak bisa khusyuk level 4, oke, level 3. Gak bisa khusyuk level 3, oke, level 2. Gak bisa khusyuk level 2, oke, level 1. Tapi jangan pernah sampai khusyuknya itu 0, apalagi minus. Minimal kalau kita gak persis apa yang Agam tadi sebut di awal-awal, ketika kita sedang sholat, wajib bagi kita untuk memahami maknanya. Maksudnya wajib itu dalam artian teman-teman sekarang itu selalu ingat bahwasanya kita ini dituntut untuk memahami makna daripada bacaan-bacaan yang kita baca. Berapa tahun kalian sholat, tapi kalian gak tahu makna daripada apa yang kalian baca selama ini. Berapa tahun kalian sholat, tapi kalian tidak tahu Al-Fatihah itu maknanya apa. Berapa tahun kalian sholat, tapi kalian nggak tahu bacaan ruku apa, bacaan sujud apa. Saya berharap kepada semua teman-teman di sini, habis selesai live ini, langsung googling, insya Allah aman, googling aman. Langsung buka Google, bacaan sholat beserta terjemahannya. Oke, habis ini saya minta tolong teman-teman semua komen janji. Saya minta kalian semua berjanji, ya, janji. Intinya kalian harus berjanji. Gak mau tahu harus berjanji. Live ini selesai, kalian semua buka di Google bacaan sholat dan terjemahannya. Terjemahannya kalian screenshot. Habis kalian screenshot, kalian pahami maknanya. Gak harus hafal satu-satu, enggak. Maknanya, ngerti maknanya, maksudnya. Contoh, ketika kita lagi sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Gak harus tahu ya. Subhana itu bagaimana? Rabbi apa? Al-a'la apa? Wa bihamdi apa? Enggak, kalian cukup tahu maknanya. Maha suci Tuhan kita yang maha tinggi, bla 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 dan sebagainya. Intinya kita tahu ketika kita sujud, kita tahu ngayal apa. Kita ngayal apa, kita tahu. Masalahnya problemnya orang yang tidak bisa khusyuk, dia gak tahu harus berhayal ke apa. Iya kan? Kalian gak tahu apa yang harus kalian hayali, kalian gak tahu kan? Jadi kalau kalian tahu maksudnya, tahu maknanya, kalian tahu harus ngayal kemana. Misalnya ketika kalian lagi gak khusyuk,
tiba-tiba keinget motor. Loh, kok tiba-tiba habis gimana ya? Gimana cara saya ingat Allah lagi ya? Kalau kalian tahu makna daripada apa yang kalian baca, kalian tahu harus kabur kemana, harus balik kemana lagi, gitu. Tetapi sembari apa namanya, sembari kalian membacanya, jadi di mulut kita baca, tapi di otak dan di hati kita memahami maksud daripada apa yang kita baca, gitu. Gak sesulit itu teman-teman untuk sampai pada kekhusyuan level pertama. Kalau khusyuk level 2, 3, 4, 5 sampai akhir itu expert ya, para wali itu. Tapi kalau untuk khusyuk level pertama, saya berharap semua teman-teman di sini minimal kita sampai pada khusyuk level pertama. Dibahas oleh para ulama, khusyuk level pertama itu apa? Kita lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ngayal, kita berusaha kembali lagi. Ngayal lagi, berusaha kembali lagi. Ngayal lagi, berusaha kembali lagi. Nah, ini khusyuk level pertama. Ini mudah kalau teman-teman benar-benar berusaha. Saya berharap kepada teman-teman sekalian, ya. Saya berharap kepada teman-teman sekalian habis ini langsung buka dan kita bisa sampai pada khusyukan level pertama. Soalnya khusyuk level pertama cocok banget buat orang-orang kayak kita, ya gak? Allah. Keinget konten apa, tiba-tiba keinget apa, kita balikin lagi. Jangan pernah meremehkan sholat, jangan pernah meremehkan sholat, jangan pernah meremehkan sholat. Kalau kata Umar Khattab itu, kalaulah sholat saja sudah diremehkan, maka seluruh perkara lain bakal lebih diremehkan. Jadi patokan standar kesolehan, bukan kesolehan, kualitas seseorang itu dihitung dari sholatnya. Makanya yang membedakan kita dengan orang munafik, yang kemarin saya pernah buat instastory, kenapa kok orang munafik itu beda kita dengan sama orang munafik itu adalah dengan sholat subuhnya. Mengapa kok akhirnya kalau perkataan Hasan Al-Banna ya, kenapa kok udara di subuh hari itu lebih menyegarkan daripada siang atau malam hari? Karena di subuh hari itu Hasan Al-Basri, astagfirullah. Kenapa kok akhirnya udara di subuh hari itu lebih menyegarkan dibanding siang hari atau malam hari? Karena udara di pagi hari itu tidak terkontaminasi dengan udara orang-orang munafik. Jadi jangan sampai kita itu sama sama orang munafik. Jangan sampai kita sama kayak orang kafir. Karena yang membedakan kita dengan orang-orang seperti itu adalah dari sholat. Jangan remehkan sholat. Oke teman-teman semuanya, jadi inilah yang akhirnya bisa kita sampaikan. Karena kita sudah sampai ke, nah, doakan kita sama-sama saling. RK Musik Indo ya, jangan lupa follow RK Musik Indo biar semisal nanti saya sama Agam besok kita bakal live lagi, teman-teman gak ketinggalan. Lebih daripada itu jangan lupa ini gift yang banyak ya, sebab gift ini tidak dinikmati oleh saya ya. Gift ini bukan untuk, maksud saya itu untuk pribadi dan sebagainya, enggak. Tapi ini akan disumbangkan sebagai bentuk donasi Al-Quran untuk teman-teman di pondok pesantren Jawa Timur. Ya. Insya Allah ini akan kita berikan kepada orang-orang yang ada di sana. Oke teman-teman semuanya, makasih. Jadi untuk besok kita ada live lagi. Untuk teman-teman mau request judul apa? Sebelum kita yang relate.